Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Tika Anggriani, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Kesadaran bela negara. Semangat bela negara merupakan hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang, sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara merupakan sebuah tekad dan tindakan yang teratur yang disertai dengan penjiwaan terhadap kecintaan kepada negara, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Unsur-unsur bela negara. 1. Memiliki jiwa cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Rela berkorban untuk NKRI. 4. Yakin akan Pancasila. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Mengapa kita perlu bela negara? Ya, karena sampai saat ini negara kita masih dipengaruhi oleh negara lain, di mana negara kita memiliki sumber daya alam yang banyak, namun tidak ada kesempatan untuk mengolahnya sendiri. Tugas bela negara bukan hanya diharuskan kepada TNI Polri, melainkan kepada kita semua sebagai bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita dapat mengimplementasikan dengan cara belajar dengan giat. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Al-Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Akidah merupakan ajaran Islam, syariat Islam yang isinya menjelaskan hal-hal yang harus kita yakini kebenarannya. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Ibadah merupakan segala perbuatan yang sudah ditentukan oleh Allah dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Muamalah merupakan segala aktivitas kehidupan manusia dalam mempertahankan kehidupan. Kemuhammadiyahan merupakan satu organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Alasan berdirinya organisasi ini dilandasi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap ayat Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104 dan Surat Al-Ma'un, sehingga mendorong beliau untuk mendirikan suatu organisasi atau perkumpulan orang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, faktor eksternal. Kondisi umat Islam yang lemah, merajalelanya bid'ah, khurafat, syirik, dan tahayul, serta tidak adanya ukhuwah umat Islam. Akademik. Sistem akademik UMKO meliputi 1. Statuta adalah aturan dasar UMKO. 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran menjadi pedoman pencapaian tujuan pendidikan. 3. Proses belajar. 4. Program kerja. 5. Pelayanan administrasi akademik. 6. Yudisium dan wisuda. 7. Kebijakan atau peraturan rektor dan POB. Keuangan. Keuangan UMKO ditangani oleh Wakil Rektor 2. Asal-usul keuangan UMKO yaitu berasal dari mahasiswa. Keuangan UMKO digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas yang ada di UMKO. Fasilitas yang ada di UMKO tidak lepas dari keuangan UMKO, dan sejatinya uang yang berasal dari mahasiswa akan kembali kepada mahasiswa itu sendiri. Keperpustakaan. Perpustakaan di UMKO saat ini sudah bisa diakses melalui online dengan cara mendownload aplikasi Digilib Universitas Muhammadiyah Kota Bumi pada Play Store di Android kalian. Perpajakan. Dompet negara adalah APBN, di mana negara memiliki anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Di Indonesia, anggaran belanja mencapai 2.739 triliun yang digunakan untuk keperluan pendidikan sebesar 492,5 triliun, infrastruktur sebesar 415 triliun, dan kesehatan sebesar 123,11 triliun. Sebagai seorang mahasiswa, apabila belum membayar pajak, apa yang bisa kita lakukan?
Kita bisa melakukan yang pertama, belajar dengan baik, gunakan produk asli Indonesia, jangan melakukan vandalisme, dan jangan menggunakan narkoba. IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM merupakan organisasi Muhammadiyah yang dinaungi oleh mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah. Sebelum adanya IMM, para mahasiswa Muhammadiyah tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi, tercetuslah IMM secara lokal di Yogyakarta dan menasional pada tahun 1965 Masehi. 6. Penegasan IMM. 1. Gerakan Mahasiswa Islam. 2. Kepribadian Muhammadiyah dan landasan perjuangan IMM. 3. Fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. 4. Organisasi IMM yang sah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. 5. Ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. 6. IMM adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diabadikan untuk kepentingan rakyat. Tingkatan pengkaderan IMM, yang pertama Darul Arkam Dasar atau DAD, yang kedua Darul Arkam Madya atau DAM, yang ketiga Darul Arkam Paripurna atau DAP. HW atau Hizbul Wathon. HW merupakan kepanduan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918 Masehi. Beliau membentuk kepanduan Muhammadiyah dengan nama Pathfinder Muhammadiyah dengan kepengurusan pertama yang diketuai oleh Haji Muhtar. Kemudian pada tahun 1920 diganti menjadi Hizbul Wathon yang berarti pembela tanah air. Sifat HW: 1. Nasional, 2. Terbuka, 3. Sukarela, 4. Tidak berorientasi dengan partai politik. Struktur organisasi HW. Yang pertama, kuartir pusat, 2. Kuartir wilayah, 3. Kuartir daerah, 4. Kuartir cabang, 5. Qabilah. Tingkatan dalam HW. Atfal untuk SD, pengenal untuk SMP, penghela untuk SMA, dan penuntun untuk perguruan tinggi. LDK atau Lembaga Dakwah Islam. LDK merupakan UKM yang bergerak di bidang dakwah Islam dan bersifat internal atau di dalam kampus. Mapas Asik. Mapas Asik merupakan UKM yang bergerak di bidang musik dan paduan suara. Didirikan pada akhir tahun 2016 oleh mahasiswa angkatan 2015-2016 karena melihat potensi di bidang musik. Sangkar Mahmud. Sangkar Mahmud merupakan UKM tertua dan pertama yang ada di UMKU. UKM ini bergerak di bidang seni seperti seni rupa, seni sastra, seni kreator, dan seni tari. Prodi Pendidikan Matematika. Prodi Pendidikan Matematika bertujuan yang pertama, terwujudnya tata kelola fakultas yang unggul dan islami. 2. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul, berjiwa teknopreneur, dan peduli terhadap kearifan lokal. 3. Menghasilkan karya penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. 4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan IPTEX dalam pendidikan dan kewirausahaan. Profil lulusan pendidikan matematika. 1. Calon guru matematika. 2. Asisten peneliti. 3. Edupreneur. 4. Penulis pendidikan matematika. Di Prodi Pendidikan Matematika terdapat himpunan yang disebut Himatika atau Himpunan Mahasiswa Matematika. Sekian dari saya, sedikit bicara, banyak bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.